Halo, Halo. kembali lagi di Minggu Pagi. Kewaru Ya. Soka Eh, jika gunung. mudah-mudahan ini akan tayang memang sebelum kita ngerilis reviewnya Shin Kamen Rider ya. Shin Kamen Rider akan segera tayang di Indonesia. Betul, dan memang kita udah menjadwalkan, kita pengen banget ngebahas tentang Kamen Rider original, teman-teman. Nah, aku sendiri punya sudut pandang di mana atau angleku adalah terutama 9 episode pertama serial Kamen Rider original itu memang buatku pribadi itu masterpiece. Apalagi setelah Daris beli komik Ya, Kamen Rider Kamen apa Rider. tuh judulnya? Ya, Kamen Rider klasik. Kamen Rider Classic Edition itu Ada reviewnya, ada udah reviewnya. nanti kita taruh Ya, di belakang. iya, karena itu buah pikiran Shotaro Ishinomori ya. Memang harusnya Kamen Rider itu seperti itu gitu, seperti komiknya itu. Nah, di episode 1 sampai 9 sebenarnya di Kamen Rider original tahun 1971 itu mirip, Riz ya. Mirip kayak gitu. Nah, kita tidak pernah dikasih lihat atau ditunjukin atau ngerti pose perubahan wujudnya atau hensinnya Hongo Takeshi. Karena emang nggak pernah ada hensinnya. Emang pada saat itu emang nggak ada perubahan wujud. Berubahnya Hongo Takeshi menjadi Kamen Rider itu murni karena Kazeno Chikara. Iya, kekuatan angin. Emang kekuatan angin, yaitu pakai motor ngebut banget sehingga sabuknya itu berputar, terus dia berubah. Sangat tidak praktis. Sangat tidak praktis, tapi scientific. Ilmiah banget. Karena bagaimanapun kan Kamen Rider itu kan adalah serial yang berangkatnya itu sci-fi ya. Oh ya, betul sekali. Berangkatnya itu sci-fi. Bahkan soccer itu kan dalam tanda petik sisa-sisa Nazi ya. Iya. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Gitu. Nah, pernah di satu kejadian juga Hongo Takeshi itu karena tidak bisa berubah, tidak ada motor di situ, dia kebetulan didorong oleh monster apa gitu aku lupa, itu jatuh dari kayak tower. Nah, dipikir monsternya dia mati kan, tapi justru di situ Hongo Takeshi karena emang IQ-nya tinggi ya, orang itu dia ilmuwan kan gitu. Jadi dia melihat bahwa ini kesempatanku untuk berubah karena angin yang kutemui pada saat jatuh ini kumanfaatkan untuk mutar sabuk. Nah, akhirnya dia berubah di situ dan memang bagus. Jadi kalau kita nonton teman-teman, sebetulnya episodenya 1 sampai 13 ya. Karena episode 14 itu si Ichimonji Hayato muncul dan openingnya berubah. Ganti opening gitulah, ganti gambar, ganti penyanyi juga. Karena penyanyi opening 1 sampai 13 itu Hiroshi Fujioka, anggota Takeshi. Kemudian diganti menjadi Masato Shimon kalau nggak salah di opening selanjutnya. Nah, itu kita memang nggak pernah dapat adegan Henshin pose sampai Ichimonji Hayato. Dan kenapa aku suka 9 episode awalnya si Kamen Rider original, karena nuansanya selain scientific atau science atau nuansa ilmu pengetahuan, horornya dapat banget. Gila itu, horornya gila-gilaan. Dan horor inilah yang kemudian terus-menerus dicoba oleh para sinias untuk diwujudkan ke berbagai inkarnasi atau remake. The First, The Next itu juga horornya dapat gitu. Background hitam, gelap, terus kemudian wajah monsternya muncul atau wajah orang muncul, terus kemudian berganti wajah menjadi. Termasuk Shin Kamen Rider ya? Termasuk Shin Kamen Rider. Episode awalnya Fitri kan juga horor sebenarnya gitu. Nah, ini yang menarik sekali teman-teman, karena pada saat itu kok bisa kepikiran setelah ada Ultraman yang dari tahun 66 yang ada berubah wujud, terus kemudian heroismenya kental banget, kok bisa kepikiran tim produksi Toei dan Ishinomori Production juga ya ngambil. Gimana? Ishinomori kan emang cukup dia tuh cukup idealis untuk hal-hal kayak gini. Dibanding idealis, aku lebih revolusioner sih, Mas. Iya sih. Revolusioner. Dia kan maksud tuh gini, membuat cerita tokusatsu dengan latar belakang sci-fi aja udah aneh. Ya, betul. Bahkan di komiknya Hongo Takeshi itu mati, otaknya digabungin sama Ichimonji Hayato. Itu tuh aneh banget, tapi makanya itulah kemudian tidak aneh rasanya kalau kemudian ini Ishinomori yang bikin kayak gitu, karena dia ingin melepaskan
boundaries itu loh, Ya, bahwa tokusatsu itu ya udah kacang aja. Udah pada saat itu kan era-era itu kan tokusatsu emang lagi buahnya kan. Tapi tidak ada satu yang benar-benar outstand selain Ultraman. Sama Godzilla mungkin ya. Nah, baru makanya kan dia pengen bikin sesuatu yang apa istilahnya? Out of the box. Out of the box. Hasilnya ya sayang sekali tidak sesuai harapan. Dalam artian sesuatu yang dikerjakan dengan idealisme, dengan kemudian kan pada akhirnya kan terbentur masalah-masalah praktikal kan. Betul. Dalam hal ini ya yang paling kelihatan masalah komersial atau finansial misalnya seperti itu. Nah, oke, itu yang terjadi. Kita sebenarnya nggak punya gambaran persis teman-teman apakah 13 atau 9 episode awal Kamen Rider ini berhasil atau enggak, sukses apa enggak, karena emang aneh aja nuansanya, horor, scientific. Untuk berubah si tokoh utama si jagoan ini nggak bisa seenaknya. Dia punya mekanisme untuk berubah, bukan mekanisme Henshin ya, tapi mekanisme sabuk berputar segala macam yang akhirnya malah bikin tim produksi kena batunya kan. Iya, itu dia. Si Hongo Takeshi atau Hiroshi Fujioka karena saking ngebutnya naik motornya, karena dia nggak mau pakai pemeran mengganti. Pada saat itu kesalahan sih. Abis itu kecelakaan beneran kalau nggak salah, nabrak tiang listrik, salah satu kakinya dia patah segala macam. Tim produksi bingungnya setengah mati. Akhirnya di episode 10, 11, 12, 13 atau episode 11, 12, 13 itu Hongo Takeshi tidak lagi muncul sebagai orang, tapi muncul sebagai karakter Kamen Rider aja yang isinya bukan Hiroshi Fujioka. Suaranya masih pakai Hiroshi Fujioka, tapi kalaupun kelihatan muka segala macam itu ngambil dari potongan-potongan gambar yang sudah di take gitu. Sehingga Toei kan ini semua orang mungkin fans Kamen Rider udah tahu ceritanya juga, tapi nggak apa-apa kita ulangin lagi bahwa saking frustasinya si Toei akhirnya mendatangkanlah pemeran baru yang nggak mungkin pemerannya beda, kemudian namanya tetap sama, Hongo Takeshi. Akhirnya ada karakter baru yang namanya Ichimonji Hayato, profesinya sebagai fotografer yang ternyata sudah dioperasi juga sama Shocker di Amerika Latin kalau nggak salah. Terus dia janjian ngobrol sama Hongo pindah teritori, pindah yuridiksi. Hongo ke Amerika Serikat, ke New York, terus si Ichimonji Hayato ke Jepang gitu. Sehingga dari situlah kemudian mekanisme Henshin Pose atau perubahan wujud dimunculkan. Delalae, apa bahasa Indonesia Delalae itu? Yang ternyata untungnya works di kalangan anak-anak. Benar. Karena memang bagaimanapun anak-anak itu butuh hero, butuh gimmick. Bagaimanapun tokusatsu itu kan, makanya kemudian aku tadi bilang bahwa idealisme kadang-kadang tidak bisa berbenturan dengan hal-hal praktis ya. Betul. Untungnya kita masih punya 9 episode awal itu kan. Jadi kita masih bisa ngerti sisa-sisa pengennya Ishinomori itu kayak gimana, dan kemudian masukkan lagi lah sama Ishinomori di komiknya. Kalau pengen ngerti ya komiknya. Kalau kalian nonton lagi ini, tapi aku suka sih Mas. Maksudku suka dalam artian aku merasa bahwa apa yang terjadi dari setelah 9 episode kemudian berubah menjadi Ichimonji itu memang harus, kalau nggak gitu Kamen Rider nggak akan sukses Mas. Ya, karena konten kita tentang ini adalah kecelakaan yang membuahkan kesuksesan kan. Benar, dulu kita pernah bikin kita pernah ada kontennya gitu. Nah, meskipun begitu kesuksesannya jelas tidak dinyana ya. Kemudian menjadi semeledak itu sampai sekarang dan kagetnya adalah Hongo Takeshi itu atau Hiroshi Fujioka itu kembali lagi di episode 53 kan. Kemudian dia menjalankan perannya lagi sampai di episode 98 gitu. Nah, itu kan rasanya kan di era semacam itu kok masih ada aktor yang kok dia masih mau lagi gitu loh. Ini bukan soal terlepas trauma atau enggak, tapi kan dia bisa dapat peran di serial lain kan gitu. Dia masih kembali lagi untuk memerankan Hongo Takeshi, untuk menjadi Kamen Rider yang pertama. Sementara Ichimonji Hayato sebagai Kamen Rider ini juga sudah disukai orang. Udah established gitu loh. Jadi dan bagusnya kok laku tetepan.
Ya itu gila, itu suksesnya minta ampun 98 episode tuh karena gila. berarti kan emang konsep yang bagus, memang Hmm. ketika di delivery dengan oke juga, pada akhirnya orang akan suka. Iya sih. Bahwa kemudian kita mendapat double rider itu kan unik sekali ya. Itu Gitu. belum ada lawannya pada saat itu. Wujudnya Kan? sama persis gitu. Hal anehnya adalah Nigonya satu strip, Ichigonya 2 strip. Tapi kan itu dalam bahasa di Jawa itu kebacut ya, itu terlanjur. Udah terlanjur Ichimon Hayato tuh muncul udah pakai strip kan gitu. Itu goblok banget sih itu. Gitu jadi ya sudahlah, itu masalah, itu cerita behind the Dan scene. merahnya malah yang Nigo. Merahnya Nigo kan, bukan Ichigonya silver kan. Waktu itu kan hal yang nggak biasa kan. Iya betul. Balik lagi ke 9 episode awal. Kenapa aku ngotot ke 9? Karena meskipun Ichimon Hayato itu munculnya di episode 14, tapi sekali lagi episode 10, 11, 12 itu 12, 13 itu kan udah chaos lah. Sebenarnya sih sudah kayak gitu. Jadi aku seneng bangetnya karena saking ilmiahnya, saking sci-fi-nya, musuh-musuhnya itu misalnya Kumo, Toko atau apa segala macam itu bahkan menjadi judul kan. Judul setiap episodenya itu adalah judul manusia buatannya itu, manusia buatan soccer. Dan mereka tuh bukan hanya monster-monster yang kayak di Kamen Rider Black misalnya yang diciptakan kemudian untuk ngalahin Kamen Rider Black, itu enggak, tapi mereka tuh justru punya wujud-wujud manusia yang juga orang berpengaruh. Kemudian nanti mereka juga bisa berubah wujud. Jadi itu menegaskan bahwa Kamen Rider Hongo Takeshi itu sebenarnya juga monsternya soccer, menegaskan itu. Ya memang. Iya kan? Memang begitu. Iya, memang begitu. Enggak, maksudnya kalau di episode setelah Ichimoji muncul kan menjadi sosok hero ya. Kalau ini kan enggak, karena Hongo Takeshi itu benar-benar ya, karena kita kehilangan Ruriko juga dari situ kan sebenarnya kan. Ruriko jadi nggak berlanjut kan love interestnya Hongo. Ya karena Hongonya nggak ada. Ruriko itu Hongo gitu. Jadi bagaimana Hongo Takeshi itu menjaga alter egonya dia kepada Ruriko, yang dia jaga supaya Ruriko nggak sakit hati karena ayahnya Ruriko tuh mati di tangannya Hongo, bukan oleh Hongo ya, tapi di tangannya Hongo. Di tangannya Ichigo, sorry ya, tangan Ichigo gitu. Itu kan action spionase yang bagus, racikan yang bagus sebenarnya. Tapi memang ngeselin teman-teman nonton 9 episode awal di mana kita ngerti bahwa Hongo Takeshi itu dijebak masuk ke apartemen atau hotel tertentu, musuhnya di situ kalau nggak salah monster kelelawar gitu. Dia nggak bisa berubah, dan Hongo Takeshi tanpa berubah wujud menjadi Kamen Rider itu bukan tandingan monsternya soccer. Sebenarnya kan kayak gitu, meskipun dia udah Kaizo Ningen ya, udah cyborg gitu, tapi bukan tandingan monsternya soccer. Dan itu menarik. Atmosfer serial baratnya kerasa banget. Serial barat itu kan Amrik itu kan, Hollywood itu kan serial ataupun filmnya mereka atau komiknya itu tidak mengandalkan perubahan wujud kan. Untuk bisa mengalahkan musuhnya nggak harus berubah, nggak harus pakai alat tertentu, tapi bisa mengandalkan otak, bisa mengandalkan lingkungan, bisa mengandalkan kerjasama sama teman-teman yang lain segala macam. Dan Tachibana Tobe itu di episode awalnya Kamen Rider original tuh berperan sekali untuk ngasih strategi, Hongo kita gini aja, nanti aku yang jadi umpan, kamu nanti kesini segala macam. Itu kan yang kemudian Alpha di seri-seri berikutnya kan. Jadi dia cuma sekedar jadi mentor aja. Pak tua yang begitu aja gitu. Jadi memang apa ya? Kalau ngomong berandai-andai tidak terjadi kecelakaan itu, apakah sesukses ini? Atau apakah seperti apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, harapannya kan bagaimana Shin Kamen Rider itu kan menjawab itu ya. Ya, betul. Karena Ruriko-nya dapat peran gede. Terus Ruriko tuh kalau kalian baca Kamen Rider Spirit, gede banget perannya. Pertemuannya dia dengan Hongo, bagaimana Hongo dan Ruriko itu tidak berkomunikasi tapi saling paham. Aku paham maksudmu. Aku paham, ngerti kok gitu. Itu kan yang apa namanya, yang kita buat if-nya itu kan. Apapun yang terjadi, 9 episode Kamen Rider awal itu adalah yang diinginkan Ishinomori Sensei itu kayak gitu. Betul sekali.
vibe-nya mungkin ya, aku baru keinget sih, tapi mungkin Ishinomori Sensei itu terinspirasi juga dari Ultra Seven, teman-teman. Karena kalau kita nonton Ultra Seven dari episode 1 sampai episode terakhir, Ultra Seven tuh bukan kayak Ultraman Hayata yang ada monster terus dia berubah wujud, nggak kayak gitu. Kadang-kadang Ultra Seven tuh cuman muncul hanya untuk bilang ke para alien, enggak, bumi itu enggak kayak yang kalian maksudkan. Oh gitu ya, ya sudah, karena kamu Seven, kami percaya. Udah, aliennya pergi, nggak ada pertarungan. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Dan di beberapa episode lain tuh cuman, oh ternyata pesawatnya tim ilmuwan bumi lagi terjebak di stasiun ruang angkasa, nggak bisa kembali. Ultra Seven ke sana, dorong pesawatnya nyala lagi roketnya, kembali ke bumi. Udah gitu aja gitu. Jadi memang story-nya over the top dibandingkan dengan actionnya. Tapi itu menjadikan hal yang aneh juga. Masalahnya Ultra Seven itu adalah Ultraman paling populer. Iya. Yang di remake terus secara wujud, secara apa gitu. Dan emang ceritanya bagus sih. Emang ceritanya bagus, tapi anehnya di tahun 67 orang mau nonton serial gitu tuh gimana? Mungkin nanti kita ada obrolan sendiri kali ya tentang Ultra Seven gitu. Jadi ini aneh, sama seperti Kamen Rider episode awal, kayaknya Ishinomori Sensei itu terinspirasi itu. Delalae ya terjadi kecelakaan. Karena memang terlalu membahayakan sih. Betul. Konsepnya tuh bagus banget, tapi tidak applicable banget kalau harus 50 episode tuh begitu terus ya. Iya. Kasihan Hongo. Nah, mungkin Hongo on board juga, mungkin Hiroshi Fujioka on board juga karena ngerasa tantangannya itu sih. Dan kemudian dia mau kembali setelah pulih itu kan juga karena dia menyelesaikan yang belum selesai. Iya. Emang aktor bagus sih. Aktor bagus. Emang berdedikasi. Dedikasi. Masalahnya begitu dia kembali, tim produksi Toei, produser dan juga Mbah Ishinomori bilang jangan meranin sendiri lagi. Nanti kecelakaan lagi. Udah stop. Ya semuanya tuh kan ya. Tapi kita dapat Kamen Rider yang seperti ini tuh aku juga tidak kemudian ya kok gini ya. It's a good lah. It's a good thing. Ada Hongo, ada sayangnya kita bukan sayangnya ya. Pada masanya kita hidup di dunia yang tidak punya alternate reality. Jadi kita nggak tahu kalau Kamen Rider ini nggak kayak gini terus gimana gitu, kita nggak tahu. Oke sih, paling itu teman-teman untuk buka perjalanan kita menuju Shin Kamen Rider. Shin Kamen Rider sendiri kalau kita udah Indonesia dapatnya kan sangat terlambat ya. Tapi nggak hanya Indonesia sebenarnya yang terlambat. Tapi dari obrolan review yang banyak beredar juga aku sama Daris mendapati ternyata cukup divisif. Cukup divisif dari penontonnya. Ada tidak yang seperti Ultraman kemarin tidak seperti Shin Ultraman. Apakah nanti kami juga divisif, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kami ngerasa bahwa Hideaki Anno tuh bener-bener stance utamanya dia adalah mewujudkan apa yang tidak terwujud secara bagus dulu. Entah itu adegan pertarungannya, entah itu karakter Kamen Rider-nya segala macam. Dengan teknologi saat ini dia benar-benar menghidupkan kembali Kamen Rider-nya di episode-episode awal. Apakah itu nanti akan jadi hal yang baik atau buruk? Kita lihat nanti. Karena ya story-nya gimana ya udahlah, itu Hideaki Anno lah. Gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di obrolan Tokusatsu selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan kalian tulis aja di kolom komentar tentang Kamen Rider original atau Tokusatsu yang kalian pengen kami untuk obrolin. Kalau kami ngerti dan suka, nanti dibahas. Iya, karena pada saat itu ada yang minta KG Star, aduh maaf. Ada yang minta KG Star? Ada. Kalau kalian browsing di internet juga wujudnya KG Star tuh nggak enak untuk ditonton. Saya nggak nonton. Sampai ketemu teman-teman, bye.